Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kesayangan kita, channel Pancer Tanah Jawa. Jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 sakum dumadi. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada kali ini di Wahyu bersama tim akan mengadakan perjalanan di salah satu makam waliullah yang sangat termasyhur. Bagaimana kisah perjalanan di Wahyu? Tetap ikuti di jejak spiritual di channel Pancer Tanah Jawa. Jangkep itu. Pemirsa, Ki Wahyu bersama tim memasuki pintu gerbang dari makam waliullah, yaitu Sunan Kalijaga. Di sana akan kita kupas lebih lanjut, kita telusuri lebih dalam lagi peninggalan jejak spiritual dari sang waliullah, yaitu Sunan Kalijaga, di mana nanti akan kita masuk ke dalam suatu tempat di mana beliau berada di cungkup yang sangat istimewa. Bagaimana nanti pemirsa akan kita ikuti lebih lanjut. Tetap di channel Pancer Tanah Jawa. Jangkep itu. Pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun berada, sebelum kita mengupas jauh tentang beliau Sunan Kalijaga, alangkah lebih baiknya bagi pemirsa yang belum mengenal sosok beliau Sunan Kalijaga mengetahui dulu siapa itu sebenarnya Sunan Kalijaga, atau bahkan pernah mendengar akan namanya aja masih di sini, atau bahkan tidak tahu siapa beliau. Jika demikian, tidak apa-apalah kalau kita kupas sedikit uraian tentang beliau Sunan Kalijaga. Pemirsa yang dirahmati Allah, Sunan Kalijaga adalah salah satu tokoh terkenal dalam jajaran Wali Songo, yakni yang berperan besar dalam penyebaran agama Islam, terutama di Pulau Jawa. Penyebaran Islam di Nusantara ini tidak semata-mata datang begitu saja pemirsa, tetapi juga dilakukan oleh beberapa orang yang tidak sembarangan tentunya. Salah satunya adalah Kanjeng Sunan Kalijaga, yang hingga sekarang masih dihormati oleh para umat Islam. Bahkan makamnya tidak pernah sepi dari kehadiran para peziarah. Lalu bagaimana sih masa hidup dan kehidupan Sunan Kalijaga ini dalam berdakwah? Apakah Sunan Kalijaga masih memiliki keterkaitan dengan sunan-sunan dari Wali Songo lainnya? Bagaimana pula akan memiliki keterkaitan? Bagaimana pula karya beliau yang masih dilestarikan hingga sekarang? Nah, supaya pemirsa semua memahami siapa beliau dan mengetahui apa saja karya dari beliau, yuk kita simak ulasan-ulasan berikut ini. Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga lahir sekitar tahun 1400-an dari keluarga bangsawan Tuban, yakni dari seorang bupati Tuban bernama Tumenggung Wilwatika dan istrinya yang bernama Dewi Nawang. Kala itu nama kecil beliau adalah Raden Sahid. Dalam beberapa literatur dieja sebagai Raden Said. Berhubung beliau ini adalah keturunan bangsawan, maka beliau memiliki sejumlah nama
Sebut saja ada Lokajaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban, Kidalang Sidabrangti, dan Raden Abdurrahman. Terkait akan asal-usul beliau, ternyata terdapat dua pendapat yang berbeda. Pendapat pertama mengatakan bahwa Sunan Kalijaga adalah keturunan Arab dan Jawa asli. Sementara pendapat lain yang didasarkan pada babat tanah Jawi mengungkapkan bahwa Sunan Kalijaga adalah orang Arab. Bahkan jika dirunut akan silsilah dari kakeknya, Sunan Kalijaga masih memiliki silsilah dengan Abbad bin Abdul Muthalib, paman dari Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salah. Sunan Kalijaga sejak kecil sudah diperkenalkan akan agama Islam oleh guru agamanya. Tujuannya adalah supaya nilai-nilai dasar Islam dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dapat menjadi pedoman hidup beragama yang baik bagi beliau. Selain itu, sejak kecil beliau juga telah diajarkan untuk memiliki jiwa kepemimpinan, terutama dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Terbukti, beliau selalu menjadi pemimpin atau pencetus ide-ide ketika tengah bermain dengan teman-teman sebayanya. Namun, beliau tidak pernah merasa sombong dan tetap merasa rendah hati, sehingga disukai oleh teman-temannya. Dalam beberapa sumber menyebutkan bahwa masa muda dari Sunan Kalijaga ini terdapat dua versi. Pada versi pertama mengatakan bahwa Sunan Kalijaga yang kala itu masih menggunakan nama Raden Said adalah seorang pencuri. Namun beliau melakukan perampokan dan pencurian ini bukan untuk dinikmatinya sendiri, melainkan untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kala itu, Raden Said yang telah mendapatkan pendidikan agama sejak kecil khawatir akan kondisi masyarakat Tuban yang selalu diliputi oleh kemiskinan dan membuat jiwanya memberontak. Raden Said tentu saja sudah menyampaikan kekhawatirannya terhadap ayahandanya. Akan tetapi sang ayahanda hanyalah raja bawahan dari kekuasaan kerajaan Majapahit Pusat. Kemudian rasa solidaritas dan simpati dari Raden Said kepada rakyat Tuban membuat beliau melakukan aksi nekat berupa pencurian bahan makanan di gudang kadipaten. Setelah itu melakukan pencurian, Raden Said secara diam-diam membagikannya kepada rakyat Tuban. Namun aksi tersebut diketahui oleh penjaga kadipaten hingga menyebabkan beliau mendapat hukuman
berupa pengusiran dari Tuban. Setelah pengusiran tersebut, Raden Said mengembara tanpa tujuan yang pasti, tetapi tetap dengan misi yang sama, yakni merampok dan mencuri demi kepentingan rakyat kecil. Kemudian beliau menetap di hutan Jatiwangi, menjadi seorang berandal yang merampok orang-orang kaya yang melewati daerah hutan tersebut. Sementara versi kedua mengungkapkan bahwa sejak kecil Raden Said adalah sosok yang nakal dan tumbuh menjadi seorang yang sadis. Beliau bahkan dikatakan pernah membunuh orang dan mendapatkan julukan Berandal Lokajaya. Singkat cerita, kenakalan Raden Said berhenti setelah bertemu dengan Sunan Bonang dan bertobat kepada Allah. Berdasarkan serat Lokajaya, kala itu Raden Said tengah bersembunyi di hutan sambil mengintai calon mangsa yang lewat. Kebetulan saat itu dapat orang tua yang menggunakan pakaian serba gemerlap, yang tak lain adalah Sunan Bonang. Lantas Raden Said langsung mendekat dan merampas harta dari Sunan Bonang. Salah satunya yaitu tongkat yang ada emasnya. Tetapi sang Sunan telah mengetahui niatnya tersebut dan mengeluarkan kesaktiannya dengan menjelma menjadi 4 wujud. Melihat hal itu, Raden Said merasa ketakutan dan melarikan diri. Namun kemanapun dirinya pergi, selalu berhasil dihadang oleh Sunan Bonang. Hingga pada keadaan terpojok, Raden Said merasa takut dan bertaubat kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Setelah peristiwa tersebut, Raden Said diangkat menjadi murid dari Sunan Bonang dengan syarat bahwa Raden Said harus menunggu Sunan Bonang di pinggir sungai sambil menjaga tongkat milik Sunan Bonang. Penantian Raden Said di pinggir kali itulah yang menjadikannya disebut sebagai Sunan Kalijaga, yang berarti menjaga kali atau sungai. Menurut sejarah, Sunan Kalijaga memiliki 3 orang istri, yakni Dewi Sarah. Beliau memiliki 3 anak dari Dewi Sarah. Kemudian istri yang kedua yaitu Siti Zainab, dan istri yang ketiga adalah Siti Hafsah. Dari pernikahannya dengan Dewi Sarah, beliau memiliki 3 anak, yakni Raden Umar Said atau Sunan Muria, Dewi Rukayah, dan Dewi Sofia. Sementara itu, dari pernikahannya dengan Siti Zainab atau anak dari Sunan Gunung Jati, beliau dikaruniai 5 anak, yakni Ratu Pembayun, Nyai Ageng Panegak, Sunan Hadi, Raden Abdurrahman, dan Nyai Ageng Ngira. Lalu dari pernikahannya dengan Siti Hafsah, belum diketahui secara jelas siapa nama putranya. Perlu diketahui bahwa Siti Hafsah ini adalah putri dari Sunan Ampel. Masa hidup Sunan Kalijaga diperkirakan mencapai lebih dari 100 tahun, yakni sekitar pertengahan abad ke-15 sampai akhir abad 16. Dengan demikian,
Beliau juga telah mengalami masa akhir dari kekuasaan kerajaan Majapahit, tepatnya pada 1478. Bahkan beliau juga ikut dalam upaya merancang pembangunan Masjid Agung Cirebon dan Masjid Agung Demak. Sunan Kalijaga kemudian wafat sekitar tahun 1680 pada usia 131 tahun. Beliau dimakamkan di Desa Kadilangu yang terletak di Kabupaten Demak. Dalam beberapa catatan sejarah, Sunan Kalijaga juga memiliki banyak guru, terutama dalam upayanya menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Inilah guru-guru dari Sunan Kalijaga. Yang pertama, yaitu Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah sosok guru yang memberikan nama Sunan Kalijaga kepada Raden Said ini. Sunan Bonang berperan menjadi seorang guru yang mampu mengubah kenakalan Sunan Kalijaga menjadi sosok yang patut diteladani hingga saat ini. Kala itu, atas dakwah Sunan Bonang yang mana mampu menunjukkan kesaktiannya dalam mengubah buah aren menjadi emas, membuat Raden Said bertaubat dan berusaha menjadi orang yang lebih baik. Bahkan atas hal itu pula Raden Said yang berubah julukannya menjadi Sunan Kalijaga pun turut menjadi bagian anggota dari Wali Sanga termasyhur. Melihat kearifan ilmu dari Sunan Bonang menyebabkan Raden Said ingin belajar dengannya. Sunan Bonang tentu saja mau menerima Raden Said untuk menjadi muridnya dengan syarat bahwa dirinya harus bertapa di pinggir sungai hingga Sunan Bonang menemui kembali. Setelah penantiannya di pinggir sungai itu, Sunan Bonang pun menemui Raden Said kembali dan membawanya menuju Ampel Gading untuk mendapatkan pembelajaran agama. Kemudian guru yang kedua yaitu Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar adalah sosok guru yang mengajari Sunan Kalijaga akan ilmu tauhid dan ilmu kemakrifatan. Beliau ini juga merupakan seorang pertama di Pondok Giri Amparanca. Yang ketiga guru dari Sunan Kalijaga yaitu Syekh Sutobaris. Syekh Sutobaris adalah guru agama yang tinggal di Pulau Ubi yang terletak di kota Malaka, sekaligus menjadi pusat perdagangan kala itu. Di pulau tersebutlah Sunan Kalijaga mendapatkan perintah dari beliau supaya dirinya kembali ke Jawa dan membangun masjid sekaligus menjadi penggenap dari Wali Songo. Sekembalinya Sunan Kalijaga ke Jawa, kemudian menetaplah di Cirebon dan bertemu dengan Sunan Bonang. Desa tempat bertemunya tersebut dikenal dengan Desa Kalijaga. Kemudian guru yang keempat yaitu Sunan Gunung Jati. Berdasarkan hikayat Hasanuddin, kehadiran Sunan Kalijaga di daerah Cirebon adalah untuk menyebarkan agama Islam sekaligus menuntut ilmu kepada Sunan Gunung Jati. Bahkan disebutkan pula bahwa Sunan Bonang beserta keluarga Sunan Kalijaga dan Pangeran Kadarajat atau Sunan Derajat juga turut berguru pada Sunan Gunung Jati. Kemudian putri dari Sunan Gunung Jati yang bernama Siti Zainab diperistri oleh Sunan Kalijaga dan dikaruniai 5 orang anak. Sunan Kalijaga adalah wali
yang memiliki strategi dakwah lain dari wali yang lain. Perlu diketahui bahwa pada saat itu masyarakat Indonesia ini masih memiliki kepercayaan dinamisme, animisme, dan Buddha, sehingga strategi utama dalam proses penyebaran dakwah agama Islam yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga adalah berupa menggunakan pertunjukan wayang. Kala itu pertunjukan wayang sangat digemari oleh masyarakat yang masih menganut kepercayaan agama lama. Mengingat ajaran Islam yang hendak disampaikan kepada masyarakat memang harus diberikan sedikit demi sedikit. Mengingat ajaran Islam yang hendak disampaikan kepada masyarakat memang harus diberikan sedikit demi sedikit, sehingga mereka akan mudah dalam mengamalkan ajaran agama Islam. Strategi dakwahnya diawali dengan mengajari masyarakat membaca kalimat syahadat terlebih dahulu dengan hati yang ikhlas, supaya mereka dapat masuk Islam secara agama. Kemudian selama berdakwah, Sunan Kalijaga mengenalkan agama Islam kepada masyarakat melalui pertunjukan wayang. Dengan kemampuannya menjadi berlakon wayang, Sunan Kalijaga berdakwah menggunakan nama samaran. Salah satunya adalah Ki Dalang Bingkok di daerah Tegal. Kepopuleran Sunan Kalijaga menyebarkan agama Islam menggunakan lakon wayang sangat menarik perhatian masyarakat banyak. Bahkan jika beliau melakukan pentas di suatu desa, masyarakat akan berbondong-bondong untuk menonton pertunjukan beliau. Beliau juga tidak pernah menarik bayaran di pertunjukan wayangnya. Nah, sebagai ganti bayarannya, beliau meminta kepada seluruh masyarakat yang datang menonton untuk bersyahadat, mengucapkan sumpah pengakuan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, sekaligus mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Cara berdakwah yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga terlihat sangat luas, sehingga masyarakat Jawa yang kala itu masih banyak menganut kepercayaan lama tidak merasa bahwa kehadiran dakwah beliau menentang adat istiadat dan agama lama. Lagi pula, Sunan Kalijaga juga mendekati masyarakat dengan cara yang halus, budi pekerti luhur, disertai pula pakaiannya yang tidak berupa jubah, supaya masyarakat tidak merasa ketakutan akan kehadirannya. Pakaian yang digunakan oleh Sunan Kalijaga bukanlah jubah besar, melainkan pakaian adat Jawa sehari-hari kala itu. Selain itu, beliau juga memanfaatkan kesenian rakyat dan tembang-tembangnya sebagai alat dakwah di masyarakat Jawa. Sunan Kalijaga dianggap sebagai wali yang paling populer dan sebagai guru agung. Bahkan ada yang menyebutkan Sunan Kalijaga adalah Sultanul Aulia tanah Pulau Jawa. Adapun karya-karya dari Sunan Kalijaga selama menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, Sunan Kalijaga selalu menggunakan kesenian budaya Jawa dan meninggalkan banyak karya tentunya. Bahkan di tempat-tempat tertentu, ajaran tersebut masih dipelajari dan digunakan hingga zaman sekarang ini. Berikut adalah beberapa karya dari Sunan Kalijaga yang sudah tak asing lagi di mata masyarakat Nusantara.
Yang pertama yaitu seni wayang. Proses penyebaran agama Islam di masyarakat Jawa yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga ini memanfaatkan kebudayaan setempat dalam bentuk wayang. Sebelumnya, wayang kulit di tanah Jawa ini selalu bersumberkan cerita akan Ramayana dan Mahabharata. Untuk kepentingan dakwah ini, Sunan Kalijaga memberikan pertunjukan wayang dengan corak Islam, sehingga muncullah lakon wayang seperti Jimat Kalimosodo, Dewa Ruci, Punokawan, dan lain sebagainya. Jimat Kalimosodo adalah bentuk perlambangan dari kalimat syahadat, yang mana terdapat nyanyian kidung rumeksa ing wengi. Sunan Kalijaga menjadikan lakon wayang tersebut sebagai media dakwah penyebaran agama Islam. Dalam pewayangan ini hampir seluruhnya menentaskan kisah tentang tasawuf dan akhlakul karimah yang berkaitan dengan kebatinan. Berhubung masyarakat pada kala itu adalah pemeluk Buddha atau Hindu atau dinamisme dan animisme, sehingga pengajaran tentang kebatinan adalah hal yang sangat mudah diterima dan cocok dengan masyarakat kala itu. Kemudian yang kedua adalah seni ukir. Dalam penyebaran agama Islam, Sunan Kalijaga juga menghasilkan karya berupa seni ukir dengan bentuk dedaunan. Sejak para wali ini datang ke Nusantara dan mengembangkan dan dakwah Islam, seni ukir yang berbentuk manusia dan hewan sudah tidak dipergunakan lagi, diganti dengan seni ukir dedaunan diciptakan oleh Sunan Kalijaga, yang hingga saat ini masih dapat ditemui dalam alat musik gamelan dan rumah-rumah adat di sekitar Demak dan Kudus. Kemudian yang ketiga yaitu seni gamelan. Sunan Kalijaga juga menciptakan alat musik gamelan yang mana berupa gong sekaten dan diberi nama Syahadatain, bermakna sebagai pengucap dua kalimat syahadat pada zaman sekarang ini. Gong tersebut ditabuh pada perayaan Maulid Nabi di sekitaran halaman Masjid Agung Demak. Tujuannya adalah untuk mengundang masyarakat supaya berkumpul di masjid guna mendengarkan ceramah keagamaan. Yang keempat, Sunan Kalijaga juga banyak menciptakan karya berupa seni suara. Bahkan lagu-lagunya telah dijadikan sebagai lagu tradisional di daerah-daerah tertentu, seperti halnya ilir-ilir, gundul-gundul pacul, kidung rumeksa ing wengi, lingsir wengi, suluk linglung, dan masih banyak yang lainnya. Bahkan Sunan Kalijaga juga turut serta dalam menciptakan tempat macapat, dandang gula, yang mana memiliki kolaborasi dengan melodi Arab dan Jawa. Karya yang kelima peninggalan dari Sunan Kalijaga yaitu baju takwa. Sunan Kalijaga menjadi salah satu anggota dari Wali Songo yang memiliki ciri khas, yakni cenderung akomodatif terhadap tradisi Jawa. Bahkan dalam cara berpakaiannya, Sunan Kalijaga selalu menggunakan blangkon. Hal ini jelas berbeda sebab para wali lainnya cenderung memakai jubah. Sunan Kalijaga juga diyakini sebagai pencipta baju takwa yang kemudian disempurnakan oleh Sultan Agung. Hingga saat ini, baju takwa ini dijadikan sebagai pakaian adat
dan digunakan ketika melangsungkan pernikahan saat ini. Baju takwa karya Sunan Kalijaga ini lebih dikenal dengan surjan. Pemirsa pancar tanah Jawa Jangkep dimanapun berada, di bumi Nusantara tercinta, demikianlah historis tentang Sunan Kalijaga sebagai salah satu jajaran dari Wali Songo yang berperan serta dalam penyebaran agama Islam di Nusantara, terutama di tanah bumi Pulau Jawa. Apabila ada kurangnya, kami sampaikan mohon maaf, dan apabila ada lebihnya, itu adalah murni dari Tuhan Yang Maha Esa. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran tim Pancar Tanah Jawa Jangkep, kepada juru kunci makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak, dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh duriah Wali Songo yang ikut mendukung adanya sejarah tentang Sunan Kalijaga. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Sakum Tuman.